Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurnikan niat kita, ikhlas karenanya, dan Allah jadikan usaha kita dalam menuntut ilmu ini sebagai satu amal kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepada jannahnya dan menjauhkan kita dari siksa nerakanya, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa Ustaz Reza monggo dibaca dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-hadithu as-sabi'a asyara an Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba lil ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata fa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhata wal yukhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslimun. Lughatul hadithi al-kalimatu idza qataltum idza dhabhtum al-farqu bainal qatli wadh-dhabhi anna adh-dhabha daiman yakunu fi ma'kulil lahmi wal qatlu fi ghairi dhalik wa hadha fil ghalibi wa laysat qa'idatun mutarridatun innama hadha fil ghalibi walidzalika na'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalik walidzalika naw'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalik liyahdi ahadukum syafratahu ay liyahkuha hatta takuna qawiyatan bil mabrudi أو بالحجر كما يفعل بعض الجزارين اليوم شفرته الشفرة هنا السكين فوائد مستنبطة من الحديث السابع عشر أولا رأفة الله تعالى بعباده حيث كتب الإحسان في كل شيء ثانيا الحث على الإحسان في كل شيء لأن الله تعالى شرع ذلك ثالثا الرفق بالمقتول والمذبوح من حيوان وغيره وذلك بإحسان القتل وكذلك الذبح وحد الآلات رابعا النهي عن التمثيل والتعذيب في المذبوح أو المقتول فهنا الإحسان واجب. قواعد مستنبطة من الحديث السابع عشر قاعدة في الحياة كل شيء في هذه الحياة فيه جانب من جوانب الإحسان كتبه الله تعالى فيه فاستغل أنت هذا الجانب وتلميسه في توجيهك وفي دعوتك وفي معاملاتك مع الناس. Nah, al-hadits sabi'a asyara, hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah kataba itu maknanya aujaba, ya, mewajibkan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atau menetapkan al-ihsan ala kulli syai', berbuat ihsan atas segala sesuatu. Jadi makna ihsan itu ada dua, ya. Ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah
seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, yaitu al-itqanu fil ibadah, yaitu berbuat sebaik-baiknya di dalam ibadah. Itqan itu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik atau dengan bentuk yang terbaik, al-itqan. Kenapa? Karena ihsan itu kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Artinya jika kita merasa bisa melihat Allah, ya, ketika kita beribadah, atau kala kita merasa yakin dengan pengawasan dan penglihatan Allah ketika kita beribadah, maka tentunya kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya, ya. Karena tujuan orang itu di dalam melaksanakan ibadah itu kan agar supaya mendapat keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar dari sisi Allah. Maka dia akan berusaha untuk memperbagus di dalam pelaksanaan ibadahnya jika dia meyakini akan hal ini, ya, merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Kemudian ihsan yang kedua maknanya adalah berbuat kebaikan, ya. Jadi ihsan yang dimaksud di sini adalah ihsan ilal makhluk, ya, berarti berbuat kebaikan kepada makhluk. Badlul khairi, ya, ilal ghair. Jadi dia mencurahkan kebaikannya kepada yang lain. Itu ihsan. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ihsan dengan makna yang kedua. Ya, alhamdulillah. Jadi atau bisa dengan bahasa yang lain begini, ya. Ihsan itu ada ihsan fil ibadah, ada ihsan ilal makhluk. Karena kalau kita merujuk kepada makna bahasa ahsana yuhsinu ihsanan itu memang memiliki dua makna ini, ya. Bisa bermakna ahsana yuhsinu ihsanan itu atqana yutqinu itqanan, ya, memperbagus suatu perbuatan, memperbagus suatu pekerjaan, memperbagus suatu amal, memperbagus suatu usaha, gitu, ya. Atau makna ahsana yuhsinu ihsanan ini adalah memberikan kebaikan atau berbuat kebajikan kepada yang lainnya. Nah, sekali lagi hadis ini berbicara mengenai ihsan ilal makhluk, ya, badlul khair ilal ghair, mencurahkan kebaikan untuk yang lain. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Nah, kemudian Nabi memberikan contoh, ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Dan contoh yang diberikan Nabi ini adalah perkara yang kebanyakan manusia itu tidak perhatian terhadapnya di dalam ihsan ini, yaitu membunuh dan menyembelih, ya. Karena yang namanya membunuh dan menyembelih itu kan gambaran tentang keadaan manusia yang berbuat keburukan, kan seakan-akan begitu, ya, melakukan kekejaman, kejahatan, keburukan kepada pihak yang lain. Oleh karena itu tidak terbersit pada diri seseorang kalau dia itu membunuh atau menyembelih itu dia melakukan ihsan di dalamnya. Nah, sehingga di sini Nabi memberikan contoh sampai dalam hal membunuh sekalipun, nah, gitu, ya.
yang merupakan perbuatan yang sangat jauh dari sifat ihsan, tetap Allah wajibkan kita berbuat ihsan di dalamnya. Bagaimana bentuk ihsannya? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka jika kamu membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Kata para ulama, memperbagus dalam membunuh ini diantaranya adalah dengan melakukan cara membunuh yang lain itu dengan tanpa menyiksa, dengan tanpa adanya siksaan gitu ya, adanya azab kepadanya, jadi langsung mati begitu. Contoh seperti beberapa hewan yang dihalalkan untuk dibunuh baik di tanah haram maupun di tanah selainnya. Di antaranya adalah hewan tikus, ya, kemudian ular, kemudian hewan-hewan ya burung semacam burung elang dan semacamnya gitu ya, hewan-hewan buas. Nah, itu dibolehkan untuk dibunuh, namun dalam proses membunuhnya itu dengan cara yang terbaik, yaitu tidak menyiksanya. Seandainya seseorang itu membunuhnya dengan sekali pukul atau sekali tebas dengan senjatanya, itu bisa langsung membunuh, maka itu adalah cara yang terbaik. Ya. Makanya kalau Anda baca hadis mengenai disunahkannya membunuh wazak gitu ya, wazak itu semacam cicak itu kan Nabi mengatakan kalau seseorang itu bisa membunuhnya dengan sekali pukulan, maka dia mendapatkan hasanah demikian. Kalau 2 kali lebih sedikit lagi, kalau 3 kali lebih sedikit lagi gitu ya. Dan menunjukkan bahwa membunuh ya dengan cara yang terbaik, yang sekali pukul atau sekali melakukan pembunuhan itu langsung mati ya makhluk yang boleh dibunuh tersebut, maka ini adalah perkara yang mendatangkan kebaikan baik bagi yang membunuh maupun yang dibunuh gitu ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, dan apabila kalian menyembelih maka perbaguslah di dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Jadi Nabi memberikan keterangan bahwa ihsan di dalam penyembelihan itu adalah dengan cara salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan memberikan kelapangan bagi hewan yang disembelihnya, ya, memberikan kenyamanan bagi hewan yang disembelih. Di antara bentuk memberikan kenyamanan di situ adalah dengan tidak menyembelih seekor kambing atau sapi atau semacamnya di hadapan kawannya yang akan juga disembelih. Ya, ini namanya pembunuhan 2 kali. Termasuk juga sebelum disembelih misalnya diberikan makan, ya, diperlakukan dengan baik. Termasuk dalam proses penyembelihan juga sebisa mungkin untuk tidak dilukai sebelumnya gitu ya, atau dijatuhkan dengan cara yang kurang baik sehingga ya sebelum dia disembelih itu dia juga merasakan kesakitan ketika dijatuhkan. Nah, hal-hal yang semacam ini hendaklah diperhatikan karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas kita untuk berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. Nah, kemudian disebutkan di sini lughatul hadis, bahasa yang terdapat dalam hadis ini, al-kalimatu, kata, idza qataltum, apabila engkau membunuh, atau idza dzabhtum, ketika engkau menyembelih. Nah, 2 kata ini ada perbedaan disebutkan di dalam makna kalimat tersebut. Al-farqu bainal qatli wadzabhi, ada perbedaan antara membunuh dan menyembelih. An-dzabha daiman yakunu fi ma'kulil lahmi, bahwasanya yang namanya menyembelih itu mesti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hewan yang nantinya dagingnya akan dimakan. Ya, jadi disembelih bentuknya, dan ini memang menjadi cara yang menjadi cara asal ya. Seseorang itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging hewan-hewan ternak yang dihalalkan dengan cara menyembelih, dengan cara penyembelihan ya. Tidak ada cara yang lain kecuali jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk disembelih. Itu baru kemudian dibolehkan membunuh dengan cara apapun.
Tapi hukum asalnya jika hewan tersebut mampu untuk dibunuh dengan cara penyembelihan, maka tidak ada cara yang lain kecuali disembelih. Nah, ini ada pembicaraan ya mengenai penyembelihan di sini, bahwa di dalam Islam itu Nabi SAW, para sahabat, para ulama itu tidak pernah mencontohkan bahwa penyembelihan itu adalah dengan cara hewan itu dipingsankan terlebih dahulu. Tapi dalam kondisi hidup, dalam kondisi sadar, dia disembelih. Kalau di beberapa tempat-tempat penyembelihan di negara-negara kafir gitu ya, seperti di Australia atau di beberapa negara yang lain, itu mereka penyembelihannya itu dengan cara disetrum terlebih dahulu, dilemahkan terlebih dahulu hewannya, kemudian baru disembelih. Nah, ini ada beberapa kemungkinan yang menjadikan pada akhirnya penyembelihan itu tidak sah. Contoh misalnya terkadang dengan dikejutkan pakai listrik atau di setrum gitu ya, itu hewan itu terkadang bisa saja mati karena setrum itu. Karena tidak semua hewan itu kalau disetrum, ya memang kalau dengan kadar tertentu ya, secara umum hewan seperti ayam atau semacamnya itu tidak akan mati gitu. Tapi itu kan berlaku untuk keumuman. Bisa saja dalam suatu keadaan itu secara kasuistik itu terkadang ada yang disetrum terus mati kan gitu. Mungkin karena ayamnya jantungan atau gitu ya. Hewannya ini mungkin lemah dan seterusnya, maka ketika disetrum itu itu bukan dia pingsan tapi justru bisa mati. Ya, dia bisa mati. Meskipun ini tidak banyak. Nah, sehingga bisa jadi yang disembelih itu justru sudah menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, jika penyembelihan itu tidak dalam keadaan sadar hewannya, maka pada saat hewan itu dipingsankan kemudian disembelih, itu darah yang mengalir yang keluar dari tempat penyembelihan tersebut ini tidak banyak ya. Tidak seperti ketika hewan itu dalam keadaan sadar kemudian disembelih. Dan ini tentunya akan mengurangi kebersihan daripada daging hewan ini. Sehingga bisa saja ada darah-darah yang tidak keluar. Kemudian ya di antara buruknya darah itu kan adalah sarangnya bakteri atau yang semacamnya, sehingga di daging yang terkena darah itu bisa saja ada bakteri-bakteri yang tertinggal. Berbeda dengan kondisi ketika hewan itu disembelih dalam keadaan sadar. Darah yang keluar itu sangat banyak dan deras sekali, sehingga di situ akan lebih membersihkan daripada keadaan isi badan hewan tersebut. Nah, sehingga tentunya ini lebih diperhatikan ya bagi orang-orang Islam, itu tidak perlu latah dengan cara-cara penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang barat atau orang-orang kafir. Hendaklah dia tetap berbangga dengan syariat yang Allah Ta'ala berikan berupa penyembelihan. Nah, kemudian ya ada keadaan-keadaan tertentu hewan itu ketika disembelih itu tidak memungkinkan untuk disembelih, sehingga dia dibunuh dengan cara yang sesuai dengan keadaan si hewan tersebut untuk mudah dibunuh. Contoh misalnya manakala hewan itu terperosok ke dalam lubang yang sulit untuk dikeluarkan misalnya, kalau tidak segera disembelih maka hewan ini akan mati, dan ini tentu akan mati menjadi mati yang sia-sia. Namun kalau akan disembelih dengan kondisi hewan itu terperosok di dalam lubang itu tidak memungkinkan untuk disembelih dengan sempurna. Nah, maka kondisi seperti ini boleh seseorang itu membunuh hewan itu ya dengan niat untuk menyembelihnya. Namun kondisi darurat membuat dia tidak mampu untuk menyembelih hewan tersebut. Ya, sampai kemudian setelah dimatikan dan menyebut nama Allah, maka hewan itu setelah mati bisa dikeluarkan dengan mudah, maka
ya bisa dikonsumsi ya hewan tersebut. Asal apa? Asal sebabnya adalah kondisinya tidak memungkinkan untuk disembelih dengan sembelihan yang normal. Nah, di sini ada perbedaan. Penyembelihan itu selalu erat kaitannya dengan usaha untuk melakukan konsumsi gitu ya, memakan daging hewan yang disembelih. Berbeda dengan membunuh. Kalau membunuh itu penyembelihan termasuk bagian dari membunuh, selain penyembelihan juga termasuk bagian dari membunuh. Jadi membunuh ini bisa dikatakan lebih umum daripada penyembelihan. Terkadang seseorang membunuh hewan itu adalah untuk dimakan, terkadang hewan itu dibunuh untuk sebab yang lain. Atau bahkan hanya sekedar bermain-main, seperti sebagian orang di masa dahulu atau di masa sekarang, mereka memiliki hobi berburu. Nah, terkadang hewan-hewan yang diburu itu terkadang tidak dimakan, hanya sekedar apa? Dibunuh saja, ditembakin, dibunuh dan semacamnya untuk melampiaskan apa hobi dan kesenangannya saja. Wa hadza fil ghalibi, dan ini adalah di dalam hal yang bersifat ghalib, kebanyakannya gitu ya. Walaysat qa'idatan muttaridatan innama hadza fil ghalib, dan ini bukan sebuah kaidah kehidupan yang umum ya terjadi, namun sesungguhnya apa? Hal ini hanyalah keadaan yang kebanyakannya dilakukan. Walidzalika nawa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, dan oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan keduanya ya, membunuh dan menyembelih. Nabi menyebutkan macam-macamnya, ada yang namanya membunuh, ada yang namanya apa? Menyembelih. Nah, gitu. Kalau seandainya ya membunuh saja itu cukup, maka Nabi tentu hanya menyebut membunuh saja. Atau kalau seandainya hanya menyebut menyembelih saja itu sudah cukup, maka Nabi tentu akan menyebutkan penyembelihan saja. Namun di sini Nabi menyebutkan dua hal ini, membunuh dan menyembelih. Karena ada apa? Ada perbedaan di antara keduanya ya, di dalam tujuan ditumpahkannya darah hewan atau makhluk tersebut. Kemudian liyuhidda ahadukum syafratahu ay liyahukkuha. Jadi menajamkan seseorang di antara kalian itu pisaunya, maksudnya adalah dengan menggosoknya. Atau dengan apa itu? Apa istilahnya itu? Mengasah ya. Mengasahnya. Hatta takunu qawiyatan ya, sampai menjadi kuat. Bil mubarradi au bil hajari. Apa mubarrad itu ya? Dengan itu apa namanya? Apa itu? Kikir ya. Iya. Dengan kikir, mibrod ya, bil mibrod. Ya, bil mibrod. Alat kikir. Au bil hajar, atau dengan batu. Kama yaf'alu ba'dul jazzarin al-yauma, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tukang jagal pada hari ini. Jazzar itu tukang jagal. Syafratahu ay asyafratu huna asikin. Syafrah di sini maksudnya adalah pisau. Naam, fawaid mustanbatatun minal hadits sabi'a asyara. Ya, faedah yang diambil dari hadis ke-17. Yang pertama, ra'fatullahi ta'ala bi'ibadihi haitsu katabal ihsanu fi kulli syai'. Jadi di dalam hadis ini terdapat gambaran tentang belas kasih Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah menetapkan ihsan di dalam segala sesuatu. Jadi Allah mensyariatkan perbuatan ihsan ini dalam segala sesuatu.
Nah, tentunya ini adalah gambaran apa? Belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini juga apa? Menunjukkan bahwa Islam itu agama rahmah, ya. Agama yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sampai di dalam perkara membunuh atau perkara menyembelih sekalipun, Islam itu sangat memperhatikan ihsan ini, gitu ya. Berbuat kebaikan kepada pihak yang dibunuh atau pihak yang disembelih. Anda tentu tidak akan menemukan konsep ihsan di dalam agama-agama yang lain sampai dalam poin ini. Ya. Yang ada itu bukan ihsan, tapi adanya itu istilahnya itu kalau dikatakan kasih sayang ini kebablasan, berlebih-lebihan, tidak menunjukkan sikap pertengahan. Contoh misalnya orang-orang Nasrani itu kan mereka sering menyampaikan apabila kamu digampar pipi kananmu maka berikan pipi kirimu. Jadi digampar 2 kali. Kalau dalam Islam kan tidak jelas itu konsepnya. Kalau kamu dipukul maka kau boleh memilih salah satu dari 2 hal ini. Kau balas pukul sesuai dengan dia memukul, sepadan dengan dia memukul, atau kau maafkan dia sebagai bentuk ihsan kamu kepadanya. Dan itu lebih afdal. Nah kan lebih indah ya daripada apabila kamu dipukul pipi kananmu beri pipi kirimu. Ya. Ini kan konsep yang bisa dibilang bunuh diri. Konsep bunuh diri kan begitu ya. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan diri. Nah ini jelas tidak tepat ini. Tapi Islam itu masya Allah ya, dibolehkan untuk membela diri ya, dengan membalas sesuai dan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan kepadanya. Tapi kalau dia memilih jalan memaafkan, maka ini lebih utama. Ya. Kan bagus ya, masya Allah ya, sempurna di situ. Daripada langsung mengatakan kalau dipukul ya ndak usah bales ya. Kalau bahkan dia ingin mukul kamu 2 kali ya monggo silakan dipukul. Nah, kemudian yang kedua adalah al-hathu 'alal ihsani fi kulli syai'in li anna Allah ta'ala syara'a dzalik. Adanya perintah untuk berbuat ihsan di dalam segala sesuatu. Karena Allah Ta'ala telah mensyariatkan akan hal itu. Jadi ihsan ini, berbuat kebaikan ini kepada semua. Ya, kepada semua. Baik kepada kawan maupun kepada lawan. Baik kepada orang yang baik atau orang yang berbuat buruk. Tetap berusaha untuk mewujudkan ihsan di dalam segala hal. Termasuk seseorang itu berbuat ihsan itu adalah terhadap hewan tunggangannya. Ya. Dia adalah berbuat ihsan kepada hewan-hewan tunggangannya ya, dengan memberikan dia makan, kemudian memberikan beban pekerjaan yang tidak melampaui kekuatan dan kemampuannya. Ya, dan hal-hal yang serupa dengan itu, ini masuk kategori ihsan. Termasuk juga kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada kawan, ya, berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian yang ketiga, ar-rifqu bil maqtuli wal madbuhi min hayawanin wa ghairihi wa dzalika fi ihsanil qatli. Ya, rifq adanya kasih sayang kepada yang dibunuh dan yang disembelih berupa hewan dan yang selainnya. Dan hal itu merupakan bentuk ihsan di dalam membunuh. Wa kadzalika dzabhu wa haddul alati. Dan demikian juga ya, yaitu dalam hal penyembelihan dan haddul ala. Jadi menajamkan alat penyembelihannya.
Kemudian yang keempat, an-nahyu 'anit tamtsili wat ta'dzibi fil madhbuh awil maqtul fa hunal ihsan wajibun. Jadi ada larangan untuk mengadab, ya, menyiksa pada hewan yang disembelih atau pihak yang dibunuh. Maka di sini adalah ihsan yang bersifat wajib. Ya, jadi ihsan yang bersifat wajib itu seperti ini diantaranya. Ya. Manakala seseorang itu dia berbuat lemah lembut kepada hewan yang akan dia sembelih atau yang akan dia bunuh, dengan tidak mencincangnya, dengan tidak menyiksanya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, an-nahyu 'anit tamtsili. Oh, sudah ini. Ya apa sih? Qawaid mustanbatatun minal hadits sabi asyara. Kaidah yang diambil dari hadis ke-17. Qaidatun fil hayat. Kaidah dalam kehidupan. Kullu syai'in fi hadhil hayah fihi janibun min jawanibil ihsan katabahu Allah taala fihi. Ya, tiap-tiap sesuatu di dalam kehidupan ini padanya ada sisi atau aspek dari aspek-aspek perbuatan ihsan yang telah Allah taala wajibkan di dalamnya. Jadi kepada siapapun gitu ya, berbuat ihsan itu tidak pilih-pilih. Hatta sampai kepada musuh sekalipun di dalam jihad fisabilillah tetap wajib berbuat ihsan. Ya, seperti dalam hal misalnya perang jihad fisabilillah, membunuh musuh. Maka membunuh musuh ini dengan cara yang terbaik. Ya, tidak kemudian ditangkap terus kemudian disiksa gitu ya. Kemudian setelah itu baru dibunuh. Atau kemudian setelah dibunuh dicincang-cincang misalnya. Nah, ini adalah bentuk adamul ihsan. Adamul ihsan. Fastaghil anta hadzal janib wa talammasu fi tawjihika wa fi da'watika wa fi muamalatika ma'an nas. Jadi hendaklah engkau menyibukkan diri ya di dalam aspek ini ya. Dan wa talmisuhu fi tawjihika wa fi da'watika ya, dan hendaklah hal ini menyentuh ya dan engkau memasukkannya ya di dalam taujihika, di dalam bimbinganmu ya, petunjukmu, di dalam dakwahmu, di dalam muamalahmu bersama manusia gitu ya. Bersama manusia. Hendaklah ihsan itu selalu menjadi ya satu hal yang tidak ditinggalkan di dalam semua aspek kehidupan ya. Apakah kita ini juga dituntut untuk berbuat ihsan kepada benda-benda mati? Iya, gitu ya. Iya. Seperti contoh misalnya kita ketika menggunakan kendaraan ya kita gunakan dengan cara yang ihsan. Tidak ditabrak-tabrak gitu ya. Atau tidak dirusak gitu ya. Berusaha untuk diperbaiki, dirawat. Ya, diperhatikan kebutuhannya kan gitu ya, kendaraan. Termasuk juga penggunaan penggunaan alat-alat yang lain ya, tidak menggunakannya dengan kasar, digunakan untuk hal-hal yang baik dan dengan cara yang baik. Nah, itu ihsan di dalam di dalam benda-benda. Nah, terkadang ada orang itu yang tidak punya perhatian di dalam hal ini ya. Di dalam hal ini. Jadi dia tidak berbuat ihsan dengan tidak merawat, memelihara dan berusaha memperbaiki benda-benda yang sangat dia butuhkan dalam kehidupan. Ya, dia gunakan dengan kasar, dia ya gunakan ya dengan kurang baik gitu ya. Bahkan terkadang setelah selesai misalnya sudah tidak dibutuhkan, ya dilempar, dibanting dan seterusnya. Ini tidak ihsan.
Karena kata-kata ala kulli syai' atas segala sesuatu di sini bersifat umum, apapun gitu ya. Selama seseorang bisa mewujudkan ihsan pada hal-hal tertentu tersebut, maka itu masuk kategori ihsan yang diperintahkan. Untuk kita tetap memberikan sikap ihsan kepadanya. Ya, meskipun di sini sekali lagi sampai kepada benda-benda mati. Cuman perbedaannya di sini, kalau orang itu melakukan tindakan tidak ihsan ya, kepada benda-benda mati, maka ini tidak serta-merta dia berdosa. Tapi tentunya dia akan rugi di dalam perkara duniawinya. Berbeda kalau dia melakukan tindakan yang adamul ihsan, ketiadaan ihsan di dalamnya kepada sesama makhluk. Nah, maka ini ada konsekuensi dosanya. Ya. Nah, silakan dilanjutkan hadis ke-18. Saya sambil aja. Tadi panas ini, sekarang dingin kok ngantuk. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. لغة الحديث الكلمة خالق الناس معناها عامل الناس بخلق حسن. فوائد مستنبطة من الحديث الثامن عشر. أولا الأمر بتقوى الله تعالى وهي وصية الله تعالى وهي وصية كل نبي لأمته. ثانيا وصية كل نبي لأمته. ثانيا فضل الله جل وعلا على عباده حيث جعل لهم ما يكفر به السيئات وهي الحسنات ودل على ذلك الكتاب والسنة. أما من السنة فحديث الباب وأما من الكتاب إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثا الحث على معاملة الناس بالخلق الحسن المناسب لكل مقام. والخلق الحسن هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قواعد مستنبطة من الحديث الثامن عشر. أولا قاعدة في الحسنات والسيئات كل حسنة إما ترفع درجة أو تذهب سيئة. ثانيا قاعدة في التعامل عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. Ya. Nah, al-hadits ats-tsamin asyara, hadis ke-18 dari Abu Dzar. Abu Dzar ini kunyah untuk sahabat bernama Jundab atau Jundub ya. Jundab ibnu Junadah. Wabi Abdurrahman, Abu Abdurrahman ini kunyah untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan setelahnya. Niscaya keburukan itu akan niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan ya berakhlaklah bersama manusia dengan akhlak yang mulia, yang baik.
Nah, disebutkan di sini lughatul hadis khaliqin nas ay amilin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, maknanya ya berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita perhatikan ini ya, 3 pesan dari Nabi SAW, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada, mengikutkan keburukan dengan kebaikan setelahnya akan menghapuskannya, dan berakhlak mulia bersama manusia. Maka ini kalau kita perhatikan untuk bagian pertama ini adalah berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Dan tuntutan takwa ini ternyata dikatakan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, jadi kapanpun, dimanapun kamu berada, baik di tengah-tengah manusia atau sendirian tanpa ada manusia yang menyertaimu, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah haknya Allah yang harus ditunaikan. Kemudian yang kedua adalah hak kita sendiri, hak diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita memenuhi hak kita sendiri itu dengan manakala setiap kali kita melakukan suatu kesalahan, kita ikutkan setelah itu kebaikan yang nanti akan bisa menghapuskan dosa sebelumnya. Misalnya ada orang dia melakukan suatu perbuatan dosa, melihat yang haram misalnya. Kemudian setelah itu dia keluarkan sedekah lillahi ta'ala. Nah, ini adalah persis seperti apa yang diperintahkan Nabi ini. Ikutkanlah yang buruk dengan yang baik. Nah, kebaikan di sini sifatnya umum. Tidak hanya bentuknya istighfar, tidak hanya bentuknya mohon ampun kepada Allah. Tapi termasuk di sini amal-amal kebaikan secara umum itu bisa menghilangkan dosa-dosa, keburukan. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa secara umum keburukan-keburukan yang terhapus dengan amal-amal kebaikan itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar maka dia harus apa? Bertobat kepada Allah. Kecuali haji yang mabrur. Ya, para ulama menerangkan, ada yang mengatakan bahwa haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian dalam riwayat yang lain itu seperti terlahir dari perut ibunya. Jadi maksudnya apa? Bersih dari dosa. Nah, sehingga ya para ulama menganggap bahwa haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar jika hajinya diterima oleh Allah SWT. Termasuk di antara amal saleh yang bisa mengantarkan seseorang itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa besarnya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Pernah di masa Ibnu Umar kalau tidak salah ya. Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas saya lupa, atau Abdullah bin Mas'ud saya lupa. Pernah didatangi oleh seorang lelaki ini kemudian mengatakan bahwa dirinya pernah melamar seorang wanita kemudian ditolak. Sedangkan si wanita ini ketika dilamar oleh lelaki yang lain maka dia pun menerimanya. Maka lelaki ini mengatakan faghirtu faqataltuha. Saya merasa cemburu kemudian saya pun membunuh si wanita ini. Ya. Maka kalau dia ingin bertobat kepada Allah SWT, maka sahabat yang ditanya tersebut apa? Mengatakan, ya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Ternyata lelaki ini mengatakan tidak, wahai Rasulullah. Tidak wahai siapa? Saya lupa ini sahabat siapa ya? Antum pernah dengar enggak kisah ini? Sahabat siapa ini? Abdullah bin Umar. Bukan Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar ya? Bukan Ibnu Abbas. Berarti sama ya, sama lupanya.
Jadi tidak ada faedahnya orang lupa bertanya dengan orang lupa. Ayo. Nah akhirnya setelah itu beliau pun si sahabat ini mengatakan ya, tub ilallah ya, bertobatlah kamu dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sambil melakukan amal kebaikan setelahnya. Maka kemudian ya ada seseorang yang juga ikut mendengar dialog tersebut. Kemudian Kemudian dia bertanya, ya, kenapa Anda kok tadi menanyakan tentang orang tuanya, apakah masih hidup ataukah telah meninggal? Ya, maka beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat suatu amal kebaikan yang bisa ditandingi dengan amal yang lain selain daripada birrul walidain, selain daripada berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga beliau menganggap bahwa orang ketika melakukan dosa-dosa besar sekalipun, kalau dia berbuat kebaikan yang besar seperti berbakti kepada kedua orang tua, maka ini akan bisa menggugurkan dosanya ya. Namun secara umum dosa yang digugurkan melalui amal kebaikan yang bisa dilakukan setelahnya itu hanyalah dosa-dosa kecil ya. Sedangkan secara umum dosa-dosa besar itu dihapus dengan cara ditaubati, bertobat darinya. Gimana? Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas, Mas Dedi, Ibnu Abbas. Yang benar Ibnu Abbas. Yang antum bilang Ibnu Umar itu saya juga masih ragu, enggak Ibnu Abbas itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini adalah berkaitan dengan memenuhi hak orang lain. Orang lain di sini jangan Anda pikirkan teman atau bukan keluarga ya. Termasuk istri atau suami, anak, orang tua itu orang lain. Maksudnya orang yang bukan kita, bukan diri kita sendiri. Tapi orang yang terdekat dengan kita atau yang jauh dengan kita. Intinya yang bukan diri kita sendiri. Mereka punya hak dengan dengan kita melakukan interaksi yang baik, dengan akhlak mulia bersama mereka. Ini hak mereka ya di dalam berinteraksi dengan kita. Kita punya kewajiban untuk berakhlak mulia kepada tiap-tiap manusia. Ada sebagian orang itu yang mampu untuk berbuat baik ya. Beradab, berakhlak bersama kawan-kawan, bersama gurunya, bersama muridnya, bersama orang lain. Tapi dengan keluarganya tidak bisa. Terutama bersama istri atau suaminya. Sama teman-temannya Masya Allah mudah tersenyum, sama istrinya merenggut ya. Ya. Kadang ada sebagian orang itu yang mungkin salah menempatkan ini ya, menempatkan anggapan bahwa kalau saya terlalu dekat dengan istri, dengan terlalu ramah ya, terlalu banyak senyum dan semacamnya, itu nanti dikhawatirkan akan menghilangkan kewibawaan saya di hadapannya. Maka ini tidak benar. Para sahabat dulu itu Masya Allah ya, mereka itu di luar itu memiliki kewibawaan yang luar biasa, tapi ketika masuk ke dalam rumah ya, dia menanggalkan semua kewibawaan itu di hadapan keluarganya ya. Makanya Rasul sendiri kan pernah ya, ketika bersama cucunya Al Hasan dan Al Husain itu kan Rasulullah pernah jadi tunggangan Al Hasan dan Husain kan gitu ya. Ada seorang sahabat kemudian mengatakan sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian kan gitu ya, Hasan dan Husain ini. Rasulullah jadi kudanya kan gitu. Kuda-kudaan ya. Cucunya di atas punggungnya. Nah, itu Rasulullah pemimpin seluruh umat manusia, tapi dengan keluarga ya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini ada yang mungkin begitu ya. Saya kepala keluarga, ya, istri biar nggak macem-macem sama saya, gitu. Mau harus patuh dengan saya harus menampakkan tampang yang galak misalnya gitu. Nah ini tidak benar, ya. Tidak benar. Ya, selayaknya biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan mungkin lebih banyak memberikan maaf, banyak memberikan toleransi selama itu bukan hal-hal yang menyimpang dari agama ya, kita beri kepada keluarga kita ini untuk tidak terlalu kaku dalam memaksakan kehendak dan seterusnya. Yang namanya pemimpin itu sebisa mungkin untuk bisa mengayomi
Ya. Jadi kalau antum misal masih diuji dengan istri satu kok belum sukses, jangan berpikir untuk mendua. Ya, apalagi mentega. Ya, satu disukseskan dulu, kalau sudah sukses baru berpikir untuk menambah. Kalau satu belum sukses gitu ya. Kalau menambah lagi nanti tambah masalah, bukan tambah apa? Ya, bukan tambah manfaatnya, bukan tambah faedahnya. Nah, lughatul hadis ya disebutkan di sini khaliqin nas, ya, pergaulilah manusia, ya amilin nas bi khuluqin hasan. Ya, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-18 yang pertama al-amru bi taqwallahi ta'ala wa hiya wasiyatullahi ta'ala wa hiya wasiyatu kulli nabiyyin li ummatihi. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu apa sih? Anda kalau ditanya takwa apa jawabannya? Takwa apa takwa? Iya, takwa itu kan berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan, artinya menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti. Ya, memproteksi diri dari hal-hal yang dikhawatirkan menimpa dirinya. Itu adalah takwa secara bahasa, berhati-hati gitu ya. Jadi manakala seseorang itu ya dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha untuk menjauhkan diri dari azab tersebut dengan melakukan sebab-sebabnya, ya, maka ini dia adalah melakukan ketakwaan. Nah, sebab untuk dia bisa terhindar dari azab yang dia takuti adalah dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Jadi kalau Anda ditanya tentang takwa, jangan langsung mengatakan menjalankan perintah menjauhi larangan. Ini belum bisa memberikan gambaran utuh tentang makna takwa. Jadi makna takwa itu adalah seseorang itu takut dari azab Allah sehingga melakukan hal-hal yang menyelamatkan dia dari azab Allah itu dengan jalan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Itu makna takwa. Ya, meskipun banyak sekali para ulama memberikan definisi tentang takwa, tapi semuanya merujuk kepada pengertian seperti ini. Nah, takwa ini adalah wasiatullah Ta'ala, sebagai wasiat Allah Ta'ala. Dalam Quran surah An-Nisa itu ayat berapa? 100 berapa ya? 131 ya. Allah mengatakan walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab atas mereka dan orang-orang yang belum sebelum kalian ya, orang-orang yang diberikan kitab atas mereka sebelum kalian, dan kepada kalian semuanya hendaklah kalian apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Jadi takwa ini wasiat Allah yang disampaikan mulai generasi pertama sampai terakhir. Ya. Sehingga ini menunjukkan kedudukan takwa sebagai perkara yang besar. Ya. Dan landasan takwa yang paling tinggi apa? Al-ibadatu lillah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan wasiat takwa ini ya sebagaimana Allah mewasiatkannya, kemudian para nabi juga mewasiatkannya kepada umat. Termasuk juga kita diperintahkan untuk saling memberikan wasiat ketakwaan ini kepada yang lain. Ya, seperti misalnya ya, seseorang apabila dia minta nasihat dari orang lain, maka selayaknya nasihat yang pertama kali disampaikan adalah apa? Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Termasuk juga khatib di khutbah Jumat, setiap Jumat selalu memberikan wasiat ketakwaan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, gitu ya.
Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri agar bertakwa, karena sungguh orang yang bertakwa itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, sehingga takwa ini adalah perkara yang sangat penting. Dan takwa ini merupakan kunci kemuliaan manusia di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah daripada kalian. Ya, takwa itulah yang menjadikan kita ini akan mendapatkan hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah mudahkan baginya seluruh urusan-urusannya. Urusan dalam hal agama maupun urusan dalam hal dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kenapa kok di sini Allah menyebutkan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka? Ini bagian dari kebaikan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang bertakwa. Kira-kira apa kenikmatan daripada mendapatkan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka ini? Ada kenikmatannya enggak kira-kira? Kalau antum perhatikan ya, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang bertakwa itu dengan mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar dalam hal kesulitan bagi hidupnya dan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini disebutkan secara bersamaan. Ya. Menunjukkan manakala seseorang diberikan jalan keluar ya, dari musibah atau segala kesulitan yang menimpanya, kemudian mendapatkan jalan berupa kenikmatan atau rezeki ini melalui jalan yang tidak dia sangka, tentu ini akan menumbuhkan apa? Ya, kenikmatan yang besar bagi orang yang meraihnya, kan gitu ya, bagi orang yang mendapatkannya. Contoh misalnya antum dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan sulit, kemudian antum tidak dibiarkan terus-menerus dalam kesulitan jika antum mampu bertakwa kepada Allah. Dan kemudian Allah memberikan jalan keluar itu berupa rezeki misalnya melalui jalan yang tidak antum sangka. Antum sudah mentok berusaha semaksimal mungkin tidak mendapatkan jalan, dilala Allah kemudian mendatangkan pertolongannya itu melalui jalur yang antum tidak menyangkanya. Nah, di situ kan merasakan bagaimana Pak besarnya kenikmatan itu. Ya, baik dari sisi kenikmatan jalan keluar atau rezeki yang Allah berikan melalui jalan yang tidak disangka-sangka ini, maupun juga apa? Kenikmatan merasa bahwa Allah tidak membiarkan dia dalam keadaan sengsara terus-menerus. Ya. Dia akan merasakan bagaimana inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatian dan bantuan Allah Subhanahu wa taala datang kepada dia. Makanya kenapa pernah Imam Ahmad itu mengatakan asral ayyami ilayya, hari yang paling aku sukai di dalam kehidupanku itu adalah berlalunya suatu hari yang aku lewati di waktu pagi sedangkan aku tidak memiliki apa-apa. Dikala aku waktu pagi itu dalam kondisi aku tidak punya apa-apa. Kenapa kok begitu? Iya, karena nanti dia akan merasakan bagaimana perhatian Allah kepada dirinya. Kalau orang itu ya segala apa yang dia perkirakan, yang dia istilahnya yang dia atur itu semuanya itu terjadi semua, itu kadang enggak ada bekas atau asar atau pengaruh bahwa Allah itu benar-benar perhatian kepada dia, benar-benar menolong dia, enggak. Makanya ada perbedaan antara orang itu yang gajiannya setiap bulan sama enggak tentu kan itu ya. Tawakalnya jauh lebih besar mana kira-kira? Jauh lebih besar orang yang seperti itu kan. Ini kalau saya enggak ini nanti gimana saya nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini. Ya. Tapi kalau misalnya digaji setiap bulan, alah kok ngenteni gajian. Ya, bisa diatur nanti tanggal sekian itu gajian, berarti sekian hari itu
menghabiskan sekian bisa diatur. Tapi coba kalau misalnya nggak ada ketentuan gaji setiap bulannya, itu kan tawakalnya luar biasa kan ya, tawakalnya sangat tinggi. Nah, sehingga Allah memilih kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu, diantaranya Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini sebagai sebuah kenikmatan bagi orang yang bertakwa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, fadlullah jalla wa ala ala ibadihi haitsu ja'ala lahum ma yukaffiru bihi sayyi'at wa hiyal hasanat. Keutamaan karunia Allah jalla wa ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah menjadikan mereka sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yaitu apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Wa dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, dan hal ini ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Amma minas sunnati fa haditsul bab, adapun dari sunnah maka hadis yang ada di bab ini. Wa amma minal kitab, dan adapun dari kitab Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, termasuk amal soleh yang bisa menghilangkan keburukan ini diantaranya adalah as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu gitu ya. Salat yang 5 waktu. Bahkan Nabi menggambarkan salat 5 waktu itu diibaratkan seperti seseorang itu di depan rumahnya ada sungai yang jika dia mandi di dalam sungai itu sampai 5 kali, apakah ada kotoran yang melekat pada tubuhnya? Karena Nabi mengatakan begitu kepada sahabat, maka sahabat mengatakan tidak ada. Ya, fakadzalika shalawatul maktubat yamhullahu bihinnal khotoya, kata Nabi. Demikian pula salat yang 5 waktu itu, Allah menjadikan salat yang 5 waktu itu menjadikan apa? Penghapus dari dosa-dosanya. Tapi secara umum ini ya, bahwa semua amal kebaikan itu adalah bisa menghapuskan dosa-dosa. Namun ada juga amal-amal khusus yang disebutkan bahwa di antara keutamaannya amal itu benar-benar menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah al-hathu ala muamalatin nas bil khuluqil hasanil munasib likulli maqamin. Jadi ada perintah untuk bermuamalah, berinteraksi dengan manusia ya, dengan berakhlak baik yang sesuai untuk tiap-tiap tingkatan manusia tersebut. Maksudnya setiap tingkatan itu gini, seperti yang disabdakan Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana wa la yu'alimina wala ya'rif li'alimina haqqahu. Nabi mengatakan, bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang apabila dia itu tidak memuliakan yang tua, dan tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengenal hak-hak orang alim di antara kita. Nah, ini menunjukkan bahwa tiap-tiap makom, tiap-tiap kedudukan orang, kita ini berinteraksi bersamanya dengan akhlak yang mulia sesuai dengan tingkatan-tingkatan keadaan mereka. Tentunya kita tidak akan sama ketika memuliakan orang yang tua dengan orang yang lebih muda daripada kita, dengan orang yang alim di antara kita, kan berbeda gitu ya. Nah, itu menyesuaikan dengan kondisi tiap-tiap orang yang kita berinteraksi bersamanya. Kita juga akan berbeda ketika bermuamalah dengan seorang yang saleh dengan orang yang fasik misalnya. Nah, ini semuanya harus diperhatikan ya, sesuai dengan keadaan masing-masing orang yang berinteraksi dengan kita ini. Wal khuluqul hasan, dan akhlak yang baik itu kalau diringkas adalah seperti dalam kalimat ini, huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Dia adalah bastul wajhi ya, menampakkan wajah yang ramah, wajah yang ceria, wa badlul ma'rufi, dan ya, memberikan segala kebaikan yang dikenal oleh syariat gitu ya. Wa kaful adha, dan menahan diri dari mengganggu yang lain. Jadi akhlak yang mulia itu terbangun dengan
3 hal ini atau di atas 3 hal ini. Kalau antum bisa menjalankan 3 hal ini, maka antum pasti berakhlak mulia. Antum berwajah yang ceria, kemudian yang kedua adalah selalu mencurahkan kebaikan, kemanfaatan untuk yang lain yang kita miliki, yang kita mampu untuk diberikan kepada yang lain. Kemudian menahan diri dari mengganggu yang lain, baik dengan ucapan atau perbuatan. Kemudian kaidah yang diambil dari hadis ke-18, yang pertama qaidatun fil hasanati wasayyi'at. Ada kaidah di dalam perkara-perkara baik dan keburukan. Kullu hasanatin imma tarfa'u darajatan au tadhhabu atau au tudhibu sayyi'atan, ya. Setiap kebaikan itu ada kalanya mengangkat derajat atau menghilangkan sayyi'ah, menghilangkan keburukan. Jadi tiap-tiap kebaikan yang kita lakukan itu kita paling tidak akan mendapatkan tingkatan derajat yang lebih tinggi atau menghapus dosa-dosa. Nah, sehingga kalau seseorang mengetahui kemanfaatan hasanah, kebaikan itu jika dilakukan akan mendatangkan 2 hal ini, maka tentunya selayaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, qaidatun fit ta'amul. Ada kaidah di dalam berinteraksi bersama manusia, yaitu amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Ya, berinteraksilah kamu kepada manusia dengan apa yang kamu menyukai jika mereka berinteraksi kepadamu dengan cara tersebut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kamu menginginkan kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan tadi sekali lagi terangkum pada 3 hal tadi, ya. Wajah yang ceria, kemudian badlul ma'ruf, berbuat kebaikan, dan menahan diri dari mengganggu. Ini luas, ya. Termasuk juga wakaful adha, menahan diri dari mengganggu, ini juga luas. Ya, seperti apa? Sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan menjaga aib orang lain, ya, tidak mengumbarnya, tidak menceritakannya kepada yang lain, ya. Dengan tujuan apa? Kaful adha, untuk menahan diri kita dari mengganggu yang lain melalui keburukan lisan kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Hadis 19 insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya, panjang. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya yang bertanya atau gimana? Ya. Iya. Kalau kondisinya dibunuh itu sudah mati, ya tidak perlu disembelih lagi. Tapi kalau diniati dibunuh ternyata dia masih hidup, disembelih. Ya, atau misalnya gini, kala hewan itu di dalam lubang atau semacamnya, terus dia masih hidup, ketika mau dikeluarkan itu menyulitkan karena dia berontak misal gitu, ya. Maka kalau memungkinkan hal itu dipingsankan terlebih dahulu hewan itu, dan dipastikan bahwa hewan itu tidak akan mati ketika dipingsankan, maka itu yang lebih utama. Jadi dipingsankan dulu, setelah itu dia diambil, dikeluarkan, baru kemudian disembelih. Tapi kalau ketika dipingsankan itu peluang besarnya itu dia nanti akan mati, gitu kan? Nah, maka ini lebih baik dibunuh saja kala itu ketika masih hidup. Atau misalnya seperti hewan yang sekarat gitu, ya, mungkin habis ditabrak mobil dan semacamnya. Kalau masih hidup sekarat-sekarat begitu langsung disembelih.
Iya. Langsung disembelih. Ya karena darurat sifatnya, iya. Iya, darurat sifatnya. Dan itu kalau seandainya tidak mengalir itu nanti akan bisa dengan cara dibersihkan kan gitu ya, dicuci atau semacamnya. Ya. Apa ada perbedaan dalam segi syariat membunuh hewan dengan ukuran yang kecil dan dengan yang ukuran yang besar? Terkadang kita kalau membunuh hewan yang ukurannya kecil itu seperti ringan saja gitu. Tapi kalau membunuh hewan yang besar itu Berat saja gitu. mungkin ada timbangannya dari syariat itu. Tidak ada. Jadi ketentuan syariat hanya jika hewan itu memang harus dibunuh gitu ya, mengganggu misalnya atau semacamnya, atau hewan itu hewan yang dihalalkan untuk dibunuh, maka baik itu bentuknya besar atau kecil, ya pembunuhannya sebisa mungkin bisa dibunuh sekali bunuh, bisa mati sekali bunuh gitu. Kalau kecil mungkin memungkinkan, tapi kalau besar kan kadang agak susah gitu. Nah itu sebisa mungkin untuk dibunuh dengan cara membunuhnya sekali pukul misalnya, atau sekali bunuh itu sudah mati. Tidak ada ketentuan, maksudnya ketentuan harus begini harus begitu, enggak. Dari segi hisabnya membunuh hewan kecil secara massal itu seperti Jadi gini, kalau hewan itu adalah masuk kategori hewan yang halal dibunuh, baik dia mengganggu atau tidak mengganggu, boleh dibunuh. Bahkan ada yang dianjurkan seperti ular misalnya. Ular di jalan, kita nemu ular di jalan, kita langsung bunuh tidak apa-apa. Ya. Tanpa mengganggu ular itu ya. Tapi kita langsung bunuh, dia tidak masalah. Tikus misalnya. Belum mengganggu kita, belum gigit kita misalnya, kita bunuh duluan tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tapi ada hewan-hewan yang secara hukum asal tidak boleh dibunuh. Tapi ketika dia mengganggu dan tidak ada jalan lain untuk menghilangkan gangguannya kecuali dengan cara membunuhnya, maka boleh dibunuh dengan syarat membunuhnya itu dengan cara yang baik, tidak dengan menyiksanya gitu ya, nyiksanya atau semacam. Contoh misalnya semut, ya atau ya semut lah ya, semut itu kan hukum asalnya tidak boleh dibunuh semut itu, ya kan. Tapi kemudian kalau dia mengganggu kita, ya kita bunuh, tidak apa-apa. Ya. Dengan cara pembunuhan yang paling bagus, misalnya ya disemprot gitu ya, atau dipukul jelek ini mati, atau disemprot itu langsung bikin mati itu, tidak apa-apa. Semprot obat tertentu. Kalau yang membakarnya malah ini yang dilarang kalau membakar, karena Nabi pernah mengatakan ada perkecualian, la yu'adzibun nar illa rabbun nar, atau kama qala sallallahu, tidak mengadab dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Iya. Apa? Setrum? Setrum sama membakar itu tergantung kondisinya. Kalau di setrum itu tidak kemudian memunculkan api membakarnya, nah maka setrum tidak membakar. Kalau raket itu membakar enggak kalau saya melihat itu ya. Dia tidak membakar sifatnya. Ya kan api itu kan hanya percikan saja. Bedakan percikan sama api yang membakar. Kan beda ya. Beda. Kecuali kalau misalnya ya hewan yang kena setrum itu langsung terbakar dia. Api keluar itu membakar badannya. Nah, itu baru itu namanya membakar. Ya, tapi kalau hanya sekedar keluar percikan karena efek daripada adanya listrik itu ya, dan bukan semata-mata membakar di situ ya, maka wallahu alam kalau saya pribadi memandangnya tidak masuk kategori membakar.
Iya. Karena pendengar tadi itu maknanya itu gini, jadi intinya itu kita kan dibilang bertakwa. Hah? Iya Pak? Benar bertakwa. Iya. Cuma manusia itu setiap apapun pasti jatuh. Iya, benar. Itu artinya hasanah gitu ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya makna sayyi'ah itu apa? Dan apakah orang-orang baik itu juga orang-orang misalnya kayak sekali berulama itu juga jatuh pada sayyi'ah? Iya, benar. As-sayyi'ah itu kan keburukan secara umum. Dan yang namanya manusia, sebaik-baik manusia itu kata Nabi kullu bani Adam khata'un. Kata kullun di sini menyebutkan keseluruhan. Kullu bani Adam, semua, tiap anak keturunan Adam, tidak terkecuali mau dia orang yang soleh atau tidak soleh, itu tetap apa? Khata' dia, banyak salahnya. Berilmu juga demikian. Cuman perbedaannya di situ tentu pada kadar kesalahan yang dilakukan. Kalau orang fasik itu kadar kesalahannya nggak mungkin disamakan dengan orang alim kesalahannya. Paham ya? Kalau seorang alim mungkin dia memiliki rasa takut untuk berbuat dosa besar, tapi belum mampu untuk benar-benar meninggalkan dosa-dosa kecil. Nah gitu. Tapi kalau orang fasik ya terbiasa dengan dosa besar dan dosa kecil. Maksudnya apa? Nah, misal kayak seorang alim misalnya, mungkin dia tidak luput dari melihat yang haram, tapi dia pasti akan meninggalkan perbuatan zina. Orang yang baik, orang yang soleh gitu ya. Beda dengan orang fasik. Kalau orang fasik itu ya mau lihat yang haram, mau zina ya loss gitu, terus gitu dikerjakan. Makanya di Quran itu kan Allah mengatakan in tajtanibu kabairal itsmi ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, kan begitu. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah larang kalian untuk mengerjakannya, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya kesalahan di sini apa? Dosa-dosa kecil. Ya, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu al-jannah, surga Allah SWT. Nah, ini menunjukkan bahwa tiap manusia tidak mungkin bisa nggak salah, itu tidak mungkin, mesti salah, mesti bersalah. Nah, cuman usahakan kita sebagai manusia yang pasti bersalah ini itu menempatkan kondisi kita yang bersalah itu di dalam dua keadaan. Yang pertama, bersalahlah di dalam yang kecil, jangan yang besar. Dan tetaplah untuk selalu bertobat mohon ampun kepada Allah meskipun kesalahan yang kita lakukan adalah bagian dari kesalahan-kesalahan yang kecil ya gitu. Karena Nabi sendiri mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat banyak kesalahan itu adalah banyak bertobat. Banyak bertobat. At-tawwab, banyak bertobat. Nah, sehingga selayaknya sehari-hari kita ini kita banyak-banyak tobat. Salah, melakukan kesalahan istighfar, mohon ampun kepada Allah, menyesal ya. Salah lagi, istighfar lagi, bertobat, menyesal. Terus begitu. Apakah benar dosa kecil orang alim itu porsi besar dari dosa kecil yang pas? Tidak mesti, tidak mesti. Tidak mesti. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya. Iya. Ada sebagian saudara kita Ustaz itu yang dia itu punya syubhat di Ustaz, mungkin kalau dari pengertian yang mungkin kita sering ketahui, terus kemudian apa yang mereka sampaikan itu bahasanya kita itu beribadah pada Allah itu jangan seperti pedagang atau jangan seperti orang yang seperti budak gitu kan. Jadi hanya ingin meraih keuntungan dengan surganya atau meraih atau pengen takut karena adabnya
tapi beribadah kepada Allah itu atas dasar cinta, jangan karena imbalan-imbalan atau karena sikap-sikap demikian. Namun ini menyelisih apa yang disampaikan atau yang dipahami sama ini bagaimana bantahannya seperti apa? Maksudnya kontaknya seperti apa? Nah, jadi gini ya, orang yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam, dia belum mengenal hakikat surga dan neraka. Kalau dia mengenali hakikat surga dan neraka, maka tentu dia sangat berharap masuk surga, sangat takut masuk neraka. Tentu harapan dia masuk surga mendorong dia untuk beramal soleh, rasa takut dia kepada neraka akan mendorong dia untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Nah, permasalahannya di sini orang yang selalu mengatakan seperti itu kondisi mereka tidak tahu gambaran surga neraka yang sebenarnya bagaimana. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan ketika Allah menciptakan surga, Allah perintahkan para malaikat untuk masuk surga, melihat surga. Malaikat itu kan gak punya syahwat ya, gak ada hawa nafsu untuk menikmati kenikmatan surga itu bagaimana, kan gak ada. Tapi kalau malaikat itu sendiri melihat surga, malaikat kemudian mengatakan, ya Allah, ya kau menciptakan surga ini, saya yakin semua hambamu yang melihatnya itu pasti menginginkan untuk mendapatkannya kan itu. Tapi ketika kemudian Allah jadikan surga itu diliputi oleh hal-hal yang makarih, yang tidak disukai, maka yang terjadi apa? Saya khawatir ya Allah nanti nggak ada orang yang masuk surga kan itu kata para malaikat. Demikian pula ketika para malaikat itu diperintahkan melihat neraka, maka para malaikat mengatakan, ya Allah kalau hambamu melihat neraka ini, maka tentu tidak akan ada seorang pun dari mereka yang mau untuk masuk ke dalamnya. Ya, karena takut dengan azabnya itu. Tapi ketika dilingkupi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat, menyenangkan hawa nafsu, maka kemudian malaikat mengatakan, ya Allah saya kira hampir tidak ada manusia yang tidak akan masuk ke dalamnya karena sebab ini. Itu menggambarkan bagaimana surga neraka itu kalau dipahami oleh manusia. Ini malaikat saja nggak punya keinginan hawa nafsu ya untuk menikmati semua itu atau takut dengan azab yang sifatnya ya, kalau rasa takut ada para malaikat itu ya. Tapi yang sifatnya kenikmatan tadi itu kan malaikat tidak punya selera untuk menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga ini. Itu pun masih bisa memberikan penilaian keindahan surga itu seperti apa, nah gitu. Lah apalagi kalau manusia yang diberikan oleh Allah syahwat, ya dihiasi oleh Allah SWT hubus syahwat kan gitu ya. Maka tentunya apa? Melihat surga ini ya sangat berkeinginan betul dia untuk masuk ke dalamnya. Itu kan munculnya pernyataan seperti ini munculnya itu kan dari kalangan orang-orang sufiin ya, orang-orang sufi yang mereka mengesankan apa? Melalui untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hendaklah melalui jalur cinta kepada Allah. Tapi hal ini menggambarkan apa? Kepincangan pada rukun ibadah. Kalau mereka mengutamakan cinta saja, tidak memunculkan ketundukan atau ketiadaan kesempurnaan harap dan takut kepada Allah SWT. Banyak kemudian kita dapatkan orang-orang sufi itu mereka mengaku diri mereka cinta kepada Allah, tapi mengekspresikan cinta mereka kepada Allah dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak melalui tuntunan sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka nggak punya rasa tunduk takut kepada Allah, gitu. Yang membuat dia nanti akan takut untuk mengekspresikan cintanya selain dengan melalui jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak ada rasa takut dalam hal ini. Ya. Sehingga dalam kondisi dia mencintai Allah itu tanpa didasari pula oleh apa? Penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Makanya kan kita sering mendengar kata-kata yang kurang beradab dari lisan-lisan orang-orang sufi ini kepada Allah. Karena apa? Sebab hanya didasari oleh kecintaan kepada Allah SWT. Iya. Ini membunuh pembaikan tersebut, tetapi malah si korban itu malah diceburkan ke dalam penjara. Itu sikap kita bagaimana?
Sikap kita itu sikap yang nonton. Kitanya di sini siapa ini? Kitanya di sini siapa yang di penjara? Kitanya yang korban. Maksud saya kita ini, yang antum maksudkan kita ini, itu yang nonton atau yang jadi korban? Oh, jangan kita lah, ya antum aja. Kita saksinya. Ya kalau dari sisi penilaian agama ya kondisi korban itu tidak dalam keadaan berdosa dia. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian dijulukan penjara ya berarti ini mazlum, dia dalam kondisi dizalimi. Tidak bisa kita katakan dia dari sisi kacamata agama bersalah. Ya. Cuman begini dalam masalah itu ya. Kalau seseorang misalnya memiliki keahlian di dalam membela diri dan mampu dia melawan itu ya, menundukkan musuhnya tersebut, orang yang membegal tersebut tanpa membunuh, maka ini lebih diutamakan. Jadi membunuh ini karena kondisi, bukan karena memang berniat untuk harus dibunuh orang yang model begini, enggak. Ya. Kalau seandainya dia bisa dilumpuhkan tanpa membunuh, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu melumpuhkannya kecuali dengan cara membunuh, nah maka dia ambil opsi itu. Nah ini sudah adzan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.